Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Isa Ansori, Sarjana Hukum, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ingin kami sampaikan salah satu tindakan kejahatan yang bisa merusak tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yaitu korupsi. Tindak pidana korupsi sering kita dengar dan telah meluas di seluruh elemen masyarakat. Siapapun bisa melakukan korupsi. Korupsi bisa dimulai dari perkara yang kecil hingga yang besar. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruption yang memiliki kata kerja corrumpere yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, meminta balik, atau menyogok. Korupsi adalah suatu perbuatan ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi seseorang. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik perorangan maupun korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tindak pidana korupsi menjadi 7 jenis, yaitu 1. Merugikan keuangan negara, suap menyuap, pemerasan, penggelapan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Ada 3 faktor seseorang melakukan korupsi, antara lain: 1. Adanya tekanan. 2. Adanya kesempatan. 3. Adanya rasionalisasi dalam setiap kegiatan. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang berpotensi menimbulkan korupsi, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menanamkan nilai-nilai anti korupsi yang diharapkan menumbuhkan budaya anti korupsi di lingkungan kerja dan pegawai yang mengabdi dan bekerja. Diharapkan mempunyai integritas, profesionalisme, melayani masyarakat, dan bersinergi untuk mencapai tujuan dengan menghindari praktek-praktek yang melanggar hukum. Nilai-nilai anti korupsi antara lain: 1. Jujur, lurus hati, tidak berbohong, tidak curang. 2. Peduli, mengindahkan, memperhatikan, atau menghiraukan orang lain. 3. Mandiri, tidak bergantung kepada orang lain. 4. Disiplin, taat terhadap peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. 5. Tanggung jawab, siap menanggung akibat dari perbuatan yang dilakukan, tidak buang badan. Kerja keras, gigih dan fokus dalam melakukan sesuatu, tidak asal-asalan. Sederhana, bersahaja, tidak berlebih-lebihan. 8. Berani, mantap hati dan percaya, tidak gentar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya. 9. Adil, berlaku sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Hal-hal kecil yang ada di sekitar kita perlu diperhatikan untuk mencegah praktek korupsi, antara lain: 1. Hidup sesuai kemampuan. Salah satu yang mendorong kita melakukan korupsi karena seringnya kita tidak merasa cukup, bergaya hidup yang tidak wajar, atau melebihi dari kemampuan kita. Jangan banyak membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Kedua, mengatur manajemen waktu. Disiplin waktu dalam menjalani kegiatan sehari-hari dapat membuat perencanaan kegiatan harian akan berjalan baik dan tepat waktu, sehingga dapat mengurangi korupsi dalam waktu. 3. Fokus kepada kinerja dan tanggung jawab pribadi. Selesaikanlah segala pekerjaan dengan baik dan sesuai dengan kesepakatan atau aturan yang ada. Dengan hal ini, kita tidak akan meleset dari aturan tersebut, sehingga dapat meminimalkan korupsi. 4. Mengatur pengeluaran. Catat pengeluaran sehari-hari dan bedakan pengeluaran tersebut berdasarkan kebutuhan dan keinginan.
Upayakan kebutuhan dapat tercukupi dahulu, jika masih ada sisa baik digunakan untuk layanan. Hal ini berhubungan dengan gaya hidup sederhana. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.